Mari Bapak Ibu Saudara kita akan memperhatikan firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 17, 2 ayat saja. Ini ayat sangat familiar, sangat terkenal. Saya yakin semua orang Kristen pernah mendengar, pernah membaca, bahkan mungkin pernah menghayati untuk mencoba menerapkan dalam hidup. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru pertama ya, yang pertama ini. Dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, ini teks sangat terkenal, tetapi bukan hanya terkenal, sangat penting dalam kehidupan beriman kita sebagai orang Kristen. Setidaknya ada 3 hal mengapa teks ini penting. Yang pertama berkaitan dengan seorang tokoh ini bernama Martin Luther. Teks ini pernah dipakai Tuhan untuk mempertobatkan dia. Di abad 16 itu dia adalah seorang imam Katolik yang berjuang untuk bisa memperkenankan hati Allah. Dengan cara apa? Dengan melakukan ritual-ritual keagamaan. Dengan berbuat apa yang baik, apa yang benar menurut dia. Tetapi di dalam kenyataannya dia selalu saja gagal. Dan karena itu dia tidak pernah merasa tenang dengan apa yang dia lakukan untuk bisa memperkenankan hati Tuhan. Untuk bisa membuat Allah berkenan. Dan karena itu kemudian menyelamatkan dia. Dia tidak merasa yakin dengan apa yang dia lakukan. Nah, setiap hari bahkan dia datang kepada teman-temannya untuk mengaku dosanya. Ya, seperti kemudian menjadi tradisi di dalam gereja Katolik, pengakuan dosa kepada pastor itu ya. Jadi dia datang dalam penyesalan walaupun untuk perbuatan-perbuatan yang dianggap kecil, tapi dia menyadari dia tidak pernah layak kepada Tuhan. Sampai satu waktu dia membaca teks ini di ruang belajarnya. Dia membaca perlahan dan dia menggali, dia menghayati bagian ini. Dan dia menemukan sebuah kebenaran yang mensejahterakan. Yang memberi kepadanya damai sejahtera di dalam hati itu. Dia menemukan bahwa manusia dibenarkan itu bukan karena perbuatannya. Tetapi karena imannya. Pembenaran karena iman. Dan kita tahu Martin Luther ini menjadi tokoh yang mereformasi gereja. Ada titik balik perubahan dari gereja Roma Katolik menjadi gereja Protestan. Salah satunya dipengaruhi oleh ayat ini dan oleh Martin Luther yang bertobat karena ayat ini. Hari ini kita sebagai gereja Protestan mengikuti gerakan para reformator ini, termasuk salah satunya Martin Luther. Jadi ini menjadi sangat penting karena ini sangat bersejarah terkait dengan sejarah gereja reformasi. Nah, ayat ini juga menjadi pembeda antara gereja Katolik dengan gereja kita, bahkan dengan agama-agama lain, Bapak Ibu Saudara. Jadi ayat ini menjadi pembeda karena tadi kita sudah membaca bahwa orang itu dibenarkan dan karena itu kemudian layak diselamatkan bukan karena perbuatan manusia, tetapi karena perbuatan Allah di dalam Yesus yang membenarkan kita di hadapan Allah. Yang lalu kemudian kita respons dengan iman sebagai sebuah anugerah. Maka kita mengenal ada istilah ini ya. Sola gratia hanya anugerah. Sola fide hanya karena iman. Dan hanya karena Kristus yang kita imani itu. Bukan karena perbuatan. Sama sekali bukan karena perbuatan. Tetapi ini menjadi beda dengan agama-agama lain yang ada di dunia ini. Agama manapun selalu menekankan soal perbuatan baik sebagai syarat atau dasar untuk memperoleh keselamatan, perkenanan Allah. Itu agama manapun, Bapak Ibu Saudara. Perintahnya, ya, ajaran-ajarannya itu jelas sekali mengindikasikan bahkan secara tertulis sangat
Jelas perintahnya agar orang berbuat baik supaya dengan demikian kamu diselamatkan. Tetapi Kristen tidak begitu, bukan? Kita memahaminya seperti itu dan menghayatinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan Katolik? Seringkali kita menganggap Katolik kan sama dengan kita ya. Tetapi dari segi ini, dalam hal ini kelihatan sangat berbeda. Dan kalau kita berkata, oh sama kok. Hari ini kita akan melihat tidak sama. Dalam hal paling mendasar tentang pembenaran itu berbeda. Karena Katolik mengajarkan pembenaran karena iman plus perbuatan. Jadi mereka menambahkan perbuatan termasuk di dalamnya ritual-ritualnya. Sebagai syarat atau dasar untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus itu. Nah, mereka mendasarkan pengajarannya itu pada surat Yakobus. Surat Yakobus, Bapak Ibu tentu sangat paham, ada kalimat yang berbunyi bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sehingga lalu kemudian mereka menyimpulkan perlunya perbuatan baik untuk bisa selamat. Iman saja tidak cukup, perlu ditambahkan perbuatan baik. Saya tidak tahu apakah Katolik sampai hari ini masih memegang ajaran ini, tetapi Roma Katolik pada waktu itu, zaman Martin Luther ini sangat mengajarkan soal ini. Sampai-sampai kemudian Martin Luther mengusulkan agar surat Yakobus ini dibuang dari kanon Alkitab. Karena menurut dia bertentangan dengan kitab Roma. Kitab Roma khususnya apalagi di pasal 1 ini ayat 16 dan 17 mengatakan keselamatan itu karena pembenaran. Karena iman, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tetapi kalau kita melihat dia surat Yakobus, nampaknya perbuatan itu cukup andil di dalam keselamatan kita. Maka dia mengusulkan buang saja surat Yakobus. Nah, untungnya bapak-bapak gereja tidak menuruti usulan yang cukup emosional juga ya. Karena Roma Katolik pada waktu itu sangat kekeh mempertahankan pandangannya soal iman plus perbuatan itu. Nah, saya izinkan saya menceritakan kenapa salah paham. Dan kenapa ada satu pemahaman yang berbeda juga di sini. Nah, begini Bapak Ibu Saudara. Roma itu ditulis oleh Paulus ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang sudah menerima hukum Taurat. Jadi tahu bagaimana harus menjalani hukum Taurat itu. Tetapi di dalam pemahaman, aku bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat ini. Orang Yahudi kan begitu. Hampir sama sebetulnya dengan agama-agama yang ada sampai dengan saat ini. Yudaisme sangat menekankan kepada perbuatan terhadap perintah-perintah Allah itu menjadi syarat dasar bagi keselamatannya. Itu orang Yahudi penerima surat Roma. Nah, kemudian Paulus membalikkan itu. Oh tidak, di dalam kenyataannya manusia selalu justru melanggar firman Tuhan. Hukum Taurat diberikan justru untuk membuka matamu bahwa kamu itu berdosa. Kamu nggak pernah bisa selamat karena berbuat itu. Karena selalu saja ada kecenderungan untuk berdosa, untuk gagal, untuk tidak melaksanakan firman Tuhan. Jadi hukum Taurat diberikan, itu akhirnya orang yang tahu bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Sangat berat, akan selalu jatuh. Maka Paulus kemudian menekankan, kamu tidak akan mungkin dibenarkan karena berbuat yang baik seturut dengan hukum Taurat. Tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi ini ada semacam bandul yang terlalu ke kiri, yang terlalu bergerak ke sini, yang menekankan soal perbuatan baik. Maka kemudian Paulus menariknya kembali ke tengah, bahwa orang selamat itu karena karya Kristus, karena anugerah. Dan itu benar sebagaimana sebetulnya telah dinyatakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Cuma mereka tidak paham. Nah, tetapi surat Yakobus penerimanya itu orang-orang Kristen. Orang-orang yang sudah percaya Yesus. Orang-orang yang sudah tahu bahwa Yesus mati untuk mereka. Dan bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Mereka percaya Yesus karena merasa sudah pasti selamat. Mereka hidupnya sembrono. Nah, kadang bisa sebagai orang Kristen kita berlaku seperti itu. Merasa sudah selamat, maka hidupnya sembrono.
Toh Tuhan mengampuni, toh Tuhan kemudian ya menyelamatkan, tetap menyelamatkan karena keselamatan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Lalu orang Kristen jadinya hidup sembrono. Nah, penulis surat Yakobus ini yang adalah saudara Yesus Kristus, Yakobus itu saudara Tuhan Yesus di sini, menarik kembali bandul yang arahnya sudah ke kanan, ditarik ke sini. Sudah arah ke kiri sana, ditarik ke sini, tapi nariknya kayak kekencengan gitu ya. Sehingga orang akhirnya salah paham. Oh, kalau begitu iman saja tidak cukup, harus plus perbuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara paham di sini, keduanya benar. Surat Yakobus benar, Roma benar. Dua-duanya bukan salah, tapi ada konteksnya. Dan dua-duanya melengkapi. Dan cara pandang kita di dalam surat terhadap surat Yakobus itu seperti ini. Orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menghasilkan perbuatan yang baik. Perbuatan baik itu sebagai sebuah bukti yang benar bahwa imannya benar. Jadi perbuatan itu bukan sebagai tambahan syarat bagi keselamatan, bukan. Tetapi sebagai bukti bahwa seseorang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Karena dia menjiwai, dia menghayati, dia mensyukurinya, maka hasilnya adalah perbuatan baik. Nah ini di sini perbedaannya dengan Katolik yang seringkali dianggap sama. Oh enggak, di sana banyak sekali ritual-ritual keagamaan yang perlu dilakukan sebagai salah satu dari karya keselamatan yang bisa kita kerjakan. Sebagai tambahan dari iman itu. Jadi ini beda Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tidak tahu sekarang gereja Katolik apakah sudah mulai berbeda. Ada satu perubahan saya tidak tahu. Tetapi zaman Martin Luther ini sangat kentara. Nah ini menjadi penting karena ini membedakan dengan ajaran agama yang manapun termasuk gereja Katolik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini menjadi penting karena ini adalah intisari dari keseluruhan kitab Roma, khususnya pasal 1 ayat 18 sampai pasal 8 yang berbicara tentang doktrin, ajaran tentang pembenaran karena iman. Ini intinya. Ayat-ayat sesudahnya itu cuma menjabarkan 2 ayat ini. Jadi 2 ayat ini di kitab Roma pasal 1 yang singkat itu, ini menjadi intisarinya. Yang lainnya itu menjelaskan bagian yang ini. Kalau yang pertama itu kan salam dan kemudian informasi mengenai Paulus ingin ke Roma. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ini menjadi penting dan sangat penting karena ini intisari dari kitab Roma. Nah sekarang mari kita lihat dalam kaitannya dengan apa itu Injil dan bagaimana seharusnya kita memandang Injil. Kita melihat kepada teks Alkitab itu kembali. Paulus memulai dengan perkataan sebab. Sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab itu adalah kata sambung atau kata penghubung yang menghubungkan kalimat sebelumnya atau ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya bicara tentang kerinduan Paulus untuk mengunjungi kota Roma dalam rangka memberitakan Injil. Jadi alasannya di sini. Paulus memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, tentang Injil, terhadap Injil. Maka dia mau pergi ke Roma untuk memberitakannya di sana. Nah menarik karena dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan Inggris, hampir semua terjemahan bahasa Inggris. Lalu kemudian terjemahan baru yang kedua, yang Bapak Ibu Saudara beberapa diantaranya sudah punya. Terjemahannya begini. Sebab aku tidak malu terhadap Injil. Ini sebetulnya lebih mendekati kepada arti kata yang sesungguhnya. Tidak malu. Tapi kemudian terjemahan baru yang pertama itu menafsirkannya secara positif. Aku memiliki keyakinan yang kokoh. Jadi karena itu gak malu gitu ya. Nah tapi sebetulnya harafiahnya itu aku tidak malu. Kenapa Paulus sampai berkata aku tidak malu? Ini mengisyaratkan mungkin saja ada orang-orang Kristen yang malu memang terhadap Injil. Sehingga tidak berani memberitakan Injil. Karena bagi orang Yahudi Injil itu sebuah batu sandungan. Bagaimana mungkin seorang Mesias yang harusnya datang menyelamatkan umatnya. Tetapi menyelamatkan dirinya sendiri di kayu salib dia gak bisa. Maka bagi orang Yahudi salib itu adalah batu sandungan.
Sedangkan bagi orang non-Yahudi, orang Yunani termasuk orang-orang Roma, tentu saja di sana ada banyak sekali orang-orang non-Yahudi yang akan menganggap berita tentang Injil itu sebagai kebodohan. Mereka sangat intelektual, mereka sangat mengagungkan akal, mereka sangat meninggikan ilmu pengetahuan, filsafat. Roma itu seperti itu gitu ya, akademisi. Maka berita tentang Yesus yang mati tersalib, yang punya kelemahan yang luar biasa, yang tidak patut dibanggakan. Siapa sih yang bisa bangga dengan kelemahan? Kalau kita bangga dengan kelemahan kan mempermalukan diri kita. Yesus sebagai sosok yang mati, yang dalam pandangan manusia kalah, kok menjadi satu berita yang perlu disampaikan kepada orang banyak. Itu bodoh. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat mungkin orang-orang Kristen pada saat itu malu. Tetapi Paulus berkata, aku tidak malu. Atau secara positifnya, aku justru memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil ini. Nah pertanyaannya kenapa? Kalimat selanjutnya memberitahu, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagi Paulus, pemberitaan tentang Injil itu memiliki satu dampak perubahan yang luar biasa yang membawa seseorang dari orang berdosa kepada orang yang dibenarkan. Itu hanya bisa dikerjakan oleh Injil. Maka pemberitaan Injil itu sebetulnya bukan sekedar sebuah pemberitaan tentang informasi tentang kebenaran. Termasuk di dalamnya khotbah. Khotbah itu tidak boleh hanya sekedar menyampaikan informasi kebenaran. Kalau berhenti dari di situ, ya dia cuma sebagai pewarta. Hanya mewartakan, menyampaikan sebuah informasi. Juga bukan sebagai inspirasi. Makanya khotbah itu berbeda dengan inspirator. Beda dengan orang-orang yang memotivasi sebagai semata-mata motivator. Yang bisa lucu dan sebagainya, ya, yang orang lalu kemudian merasa disegarkan dengan ceramah-ceramahnya. Tetapi Injil yang diberitakan oleh Paulus, yang seharusnya juga diberitakan oleh saya di sini dan oleh setiap hamba Tuhan, itu adalah Injil yang adalah kekuatan Allah yang mengubahkan, yang menyelamatkan, mengubahkan dari orang berdosa menjadi dalam statusnya dibenarkan oleh Allah. Itu karena Injil. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa Paulus tidak malu. Dia pergi untuk memberitakan Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, saya ada punya pengalaman. Dan saya kira teman-teman hamba Tuhan juga punya pengalaman, ya. Ini saya sampaikan di sini ya. Jadi kalau kita merasa yakin gitu ya. Saya merasa yakin khotbahnya cukup bagus gitu ya. Kadang kan bisa begitu ya, merasa aku bisa menguasai materinya, aku sudah menyampaikan dengan baik ya. Merasa bisa dan merasa sudah oke. Saya merasa sudah menjadi motivator yang bagus gitu ya. Justru gak ada orang yang berkata khotbahmu jadi berkat. Gak ada. Tapi ketika saya tadi juga berdiskusi dengan hamba Tuhan, merasa tidak sanggup, tidak mampu untuk menyampaikan pesan firman. Bergumul dalam waktu-waktu persiapan sangat berat. Ketika itu disampaikan dalam kelemahan, orang lalu berkata, terima kasih ya, firman Tuhannya sangat mengena. Sesuatu yang di luar nalar kita, Bapak Ibu Saudara, itulah Injil. Injil itu kekuatan Allah yang sanggup mengubahkan orang. Apa yang kita tidak pernah sangka, justru itu mengubahkan orang. Karena itu pemberitaan Injil tidak pernah boleh berhenti kepada penyampaian informasi tentang kebenaran. Apalagi hanya sekedar memotivasi dengan kalimat-kalimat yang nampaknya itu berisi kebenaran. Tetapi itu sangat umum. Maka Injil harus berbicara tentang pribadi Yesus. Dan berbicara tentang karya Yesus di kayu salib. Injil tidak pernah terlepas dari pribadi Yesus. Kecukupan, kefinalan yang sudah dilakukan oleh Yesus di Injil, di salib untuk menebus kita. Yang membenarkan kita. Di sanalah Yesus melakukannya dalam anugerah yang begitu besar untuk kita. Nah ketika kita memberitakan itu,
Entah cara penyampaiannya bagus atau jelek. Yang mengubahkan bukan caranya, tapi Injilnya itu. Saya bersyukur dipakai Tuhan sampai hari ini ya, dengan juga hamba-hamba Tuhan untuk bisa bersaksi ya, memberitakan Injil kepada orang lain. Saya di Blora itu paling senang, dan ini hati saya Bapak Ibu Saudara. Paling senang kalau pergi ke rumah orang belum percaya, lalu terjadi percakapan, ya lalu orang itu percaya Yesus, lalu membaptisnya. Saya tidak melakukan banyak teknik-teknik penginjilan, cuma ngobrol-ngobrol aja. Kok bisa percaya? Dan biasanya Tuhan itu pakai cara apa? Sakit. Sakit itu seringkali menjadi cara Tuhan untuk membuat hatinya lembut. Karena cari Tuhan, butuh Tuhan kan? Dan itu kesempatan untuk saya memberitakan Injil tentang kasih Tuhan yang melampaui sakit kita. Dia sudah mati buat kita. Dan saat itulah entah bagaimana orang itu kok hatinya terbuka. Lalu dibaptis secara darurat, percaya Yesus. Lalu sembuh, pergi ke gereja, aktif ke gereja. Dan di sini juga saya juga bersyukur sekali Bapak Ibu Saudara, karena saya melihat rekan-rekan hamba Tuhan itu orang-orang yang hatinya itu ingin orang lain diselamatkan. Nah ini sebabnya menjadi sangat penting ketika kita mencari hamba Tuhan melayani di gereja itu hatinya untuk Injil. Bukan semata-mata menjalani tugas sebagai tugas. Ya ini tugas, maka itu menjadi sebuah pekerjaan. Tapi panggilan, ada orang sakit langsung segera berangkat. Karena itu kesempatan untuk kita mengajak dia untuk berserah kepada Tuhan. Ada orang yang sedang bergumul, kita datang untuk dia kesempatan mencari Tuhan. Ini cara Tuhan untuk kita masuk dan memberitakan Injil. Injil itu bicara tentang Yesus. Bukan bicara tentang kehebatan kita. Bukan bicara tentang prestasi kita. Tetapi apa yang sudah dikerjakan Allah di dalam Yesus untuk mengubah status kita dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Dan ini luar biasa. Saya ingin mengutip mengenai perkataan Tim Keller tentang Injil. Nah, saya akan jelaskan begini, Bapak Ibu Saudara. Menurut Tim Keller, Injil adalah pengumuman atau pernyataan tentang sesuatu yang telah terjadi dalam sejarah. Sesuatu yang telah dilakukan oleh Allah untuk Anda, untuk kita. Yang mengubah status kita selamanya, sekali selamanya. Dan ini bukan nasihat yang baik, tetapi kabar baik. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata nasihat yang baik dan kabar yang baik. Ini bedanya drastis, bertolak belakang. Kalau nasihat yang baik itu bicara tentang saran yang fokusnya kepada apa yang harus kita lakukan untuk bisa selamat. Kabar baik itu bukan nasihat yang baik. Kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, kamu cobalah gini, kamu datang ke gereja, kamu coba ikut pelayanan, nanti kamu bisa selamat. Itu nasihat yang baik. Tetapi kabar baik itu bicara tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan di kayu salib oleh Yesus Kristus itu. Mati untuk menebus yang telah mengubahkan dari status orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Dan itu final. Itu bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Yesus. Jadi Injil itu selalu berbicara tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus, bukan dikerjakan oleh manusia. Maka di sini kita akan mulai belajar paham. Kita datang ke gereja, melakukan aktivitas gerejawi, itu bukan sesuatu yang kita kerjakan supaya dia memberikan keselamatan. Enggak, kita sudah selamat dengan kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus itu. Lalu kita melakukannya sebagai ucapan syukur dan sebagai bukti bahwa kita itu sudah percaya Yesus. Buktinya apa? Kita melakukan apa yang baik. Kita melayani, kita memberi persembahan, kita melakukan ini dan itu yang baik. Tapi bukan supaya diselamatkan, melainkan karena kita sudah diselamatkan. Nah, kalau kita menjiwai Injil seperti ini, maka kita melakukan apapun tidak dengan motivasi yang salah, tapi sebagai ucapan syukur. Injil adalah kabar baik, bukan nasihat yang baik. Kalimat yang terakhir yang saya kutip dari John Piper mengatakan begini.
Injil adalah berita atau kabar bahwa Yesus Kristus yang benar. Saudara melihat perbedaannya. Kristus yang benar mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit kembali. Yang benar mati untuk kita orang yang berdosa. Dan bangkit kembali menang selamanya atas semua musuhnya, termasuk khususnya adalah iblis dan kuasa dosa. Sehingga kita yang percaya kepada Dia tidak menerima penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang percaya. Sebaliknya sukacita abadi yang kita peroleh. Jadi sekali lagi Injil itu bicara tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan. Dia yang kudus, dia yang benar, dia rela mati. Lalu semuanya itu diterapkan untuk kita orang berdosa yang percaya kepada Dia. Dan sebagai hasilnya kita hidup dalam sukacita. Tidak takut. Tidak lagi merasa terintimidasi kalau gagal melakukan ini dan itu. Kita bisa salah, kita bisa berdosa. Tapi kemudian kita lihat kembali Injil. Yesus beranugerah. Dia memanggil kita untuk kembali. Karena Tuhan selalu terbuka kasih-Nya untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Injil inilah yang sebetulnya sedang diusahakan membentuk ibadah kita. Kita tahu bahwa dalam beberapa minggu ini ada satu perubahan liturgi gereja. Ini sebetulnya yang menjadi motivasi kami adalah supaya kita makin dibentuk oleh Injil. Karena ibadah seharusnya menghadirkan kembali Injil itu. Injil itu apa? Yesus Kristus yang benar itu, yang mati untuk kita, di mana kita tidak layak, tapi kita kemudian dilayakkan. Kita orang berdosa yang dibenarkan oleh Dia karena iman percaya kepada Yesus. Nah, liturgi gereja kita hari-hari ini sedang diusahakan untuk makin menggambarkan bentuk Injil. Dibentuk oleh Injil dan membentuk Injil sehingga jemaat bisa merasakan sebagai orang yang sebetulnya ketika datang itu datang atas inisiatif Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara di awal selalu ada pembacaan ayat Alkitab. Itu berisi tentang undangan Tuhan. Ibadah itu bukan inisiatif kita. Tetapi undangan Tuhan. Inisiatif Tuhan yang mengundang kita. Jadi salah kalau kemudian kita memahami, kita datang ke gereja, lalu kemudian kita mengundang Tuhan hadir melalui puji-pujian yang kita setting sedemikian rupa supaya ada kesan yang terasa secara emosional, oh ini Tuhan hadir. Oh enggak. Tanpa perasaan tersentuh, Tuhan itu hadir sebetulnya di gereja. Karena Dia yang memanggil kita untuk datang ke gereja. Dia yang menghendaki umatnya datang untuk menyembah Dia. Dan ini unsur pengakuan tentang Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Dan itu sebagai sebuah penyembahan kita kepada Dia. Sama seperti Tuhan memanggil Musa untuk datang ke Gunung Sinai. Tuhanlah yang memanggil. Bukan Musa yang inisiatif pergi ke sana. Tuhan yang panggil. Tetapi menarik dalam perjalanan ke Gunung Sinai itu. Sampai di satu tempat Tuhan bilang stop. Tanggalkan kasutmu. Karena tempat di mana kamu berpijak adalah kudus. Musa diarahkan oleh Allah untuk sadar dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Maka dia harus mengakui dosa, dia harus betul-betul memohon kemurahan Tuhan, disucikan sehingga bisa melihat, hanya melihat semak yang terbakar saja itu dia tidak layak. Lalu kemudian Tuhan berkata, silakan naik kembali, naiklah bertemu dengan aku. Dan ini adalah berita anugerah. Jaminan tentang kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Allah sendiri. Dan karena itu di dalam liturgi selalu ada undangan. Tapi ada satu pengakuan dosa. Dan ada semacam, dan pernyataan yang betul-betul menjaminkan Tuhan beranugerah atas kita. Kemudian ada juga ekspresi pengabdian. Karena kita sudah ditebus, kita sudah dilayakkan untuk menghadap Tuhan. Kita mengekspresi dalam sukacita, dalam syukur, memberikan persembahan berupa puji-pujian. Kadang ada kelompok paduan suara, vokal grup yang bernyanyi sebagai satu pernyataan syukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan. Tetapi juga kemudian ada kerinduan untuk apa? Memperoleh pertolongannya dalam hidup. Maka kita berdoa memohon kepada Tuhan dalam doa syafaat. Dan yang kemudian yang terakhir
Ini menjadi satu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Firman Allah diberikan sebagai tuntunan kita untuk kita menjalani hidup selanjutnya. Keluar dari komunitas, keluar dari ibadah, perkumpulan ibadah ini. Dan untuk itu kita butuh berkat. Maka ada benediction, ada satu berkat, ada pengutusan dan berkat yang datangnya dari Tuhan. Bukan dari pribadi pendeta. Pendeta hanya memohonkan berkat yang ada di dalam kitab suci untuk kita dimampukan menjalani hidup dan menghidupi Injil di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami sedang sangat rindu untuk Injil itu menjiwai kita. Dan itu dimulai di dalam ibadah. Ibadah berbentuk Injil. Ibadah yang berpusatkan kepada Kristus yang mati, yang menyelamatkan kita, yang mengubah status dari berdosa menjadi dibenarkan di dalam Allah. Dengan perubahan ini kita kemudian menghidupi Injil. Itu sebabnya kemudian dikatakan orang yang benar akan hidup oleh iman. Injil yang sudah diterimakan itu akan memampukan kita menghidupinya. Sehingga orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Dan disinilah Injil itu akan terus-menerus didengung-dengungkan. Bukan sebagai kemampuan orang berbicara di mimbar ini. Bukan sebagai kemampuan teman-teman yang bernyanyi dengan pujian yang sangat bagus. Bukan. Tetapi kiranya Injil itu betul-betul membentuk hidup kita. Kita sadar kita orang berdosa, tidak pernah layak menerimanya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, saya menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Nah, kalau kita punya pemahaman ini, saya yakin dan saya berharap kita tidak mudah untuk tergoda melepaskan iman kita. Hanya demi misalnya sesuatu yang ditawarkan. Wah, kamu pindahlah agama. Kamu pergilah ke sana. Ya. Saudara, berbeda sekali apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus dan disaksikan oleh firman Tuhan tentang karyanya. Kalau kita mau selamat, percaya saja. Bukan percaya plus perbuatan baik. Tapi perbuatan baik menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Nah, kiranya kita terus hidup dan menghidupi Injil Yesus Kristus. Amin.